Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah program lagi ya, program aplikasi. Dimana aplikasi itu adalah aplikasi nilai mahasiswa ya. Jadi kalian bisa tuh ubah menjadi nilai mahasiswa ataupun nilai siswa ataupun nilai anak didik. Nah, bebas ya, sesuai keinginan kalian. Nah, di dalam aplikasinya itu nanti kalian bisa menginputkan mata kuliah atau mata pelajaran, terus ada nilai absen, ada nilai tugas, ada nilai UTS dan juga UAS ya. Setelah itu ada juga waktunya tuh. Nah, langsung aja kita ke aplikasinya buat mengcoding adalah Builder. Yes, lalu kita lanjut. Oke teman-teman, kita sudah masuk di programnya. Mari kita mulai ubah ini dulu. Saya ingin ubah menjadi aplikasi nilai mahasiswa. Oke, setelah diubah, selanjutnya kita juga butuh, karena untuk menginputkan dan juga mengoutputkan, kita biar lebih simpelnya aja menggunakan group box. Nah, group box itu ada di sini nih. Group box kita butuh dua aja buat input dan juga outputnya. Kita inputnya ada di sini, lalu untuk outputnya kita ada di bawahnya aja ya teman-teman ya. Oke, nah segini cukup. Lalu kita ubah di sini menjadi input data nilai. Lalu di sini kita juga jangan lupa buat ubah ukuran hurufnya biar lebih tebal. Nah, yang group box 2 kita juga sama, proses akhir. Nah, di proses akhir nanti ini kita input di sini, lalu kita outputkannya di sini. Oke, lalu kita ubah juga bold. Nah, setelah itu kita juga butuh yang namanya, yang jelas adalah label ya, label. Kita butuh 5, 1 2 3 4 5. Oh ya, edit 1 juga butuh ya. Di sini ada 5 saja. 1 2 3 4 dan 5. Oke, mari kita rapihkan dulu ya teman-teman. Rapihkan dulu segini, lalu pinnya segini aja cukup, lalu edit 3-nya segini cukup, edit 4-nya segini cukup, dan yang edit 5-nya juga sama. Oke, kita rapikan dulu ya teman-teman. Nah, guys, lalu kita di sini. Nah, kita di sini ubah yang label 1, kita ubah menjadi mata kuliah. Yang label 2 kita ubah menjadi ini. Nah, yang label 2 itu kita menggunakan nilai absen. Nah, yang ketiga nilai tugas. Yang keempat adalah nilai UTS. Nilai UTS, dan yang kelima adalah nilai setelah UTS adalah UAS. Nah, segini aja cukup ya teman-teman. Karena biar lebih rapi aja, saya ingin menghapus tulisan edit-editnya aja ya. Kalau yang masih bingung ya, saya sarankan jangan dihapus ya teman-teman. Selanjutnya kita juga butuh list box ya teman-teman, list box. Nah, ini dia. Lalu kita taruh di sini saja ya teman-teman. Oke, segini aja cukup. Nah, kalau udah kayak gini, kita juga butuh tombol ya. Kita butuh 3 tombol, karena ada tombol proses, ulang, dan juga untuk keluar. Oke, seperti biasa, tapi kali ini kita menggunakan bit button ya, bukan seperti button biasa gitu, tapi kali ini kita menggunakan bit button. Kita butuh 3 2 3. Saya ingin menaruhnya ada di sini, dan di sini.
Saya ingin diganti menjadi proses. Saya ingin tebalkan juga tulisannya. Yang di sini kita ubah menjadi ulang, dan ya seperti biasa fontnya saya akan tebalkan lagi. Dan di sini adalah untuk keluar atau exit ya biasanya ya kalau bahasa Inggris. Oke, setelah itu kita juga kan tadi saya bilang kan ada waktunya juga ya, on time atau waktu terkini. Nah, untuk menambahkan waktu kita menggunakan kita klik tab sistem, lalu ini ada gambar jam ya atau timer, kita klik dan taruh di sini saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga karena ingin menampilkan hari, tanggal dan juga jam, berarti kita butuh 3 label nih. 3 label. Nah, label ya, 3 label. Nah, di sini kita ingin label 6 ya, label 6, label 7 dan label 8. Oke, di sini untuk mengatur ketebalannya saya ingin tebal saja, tidak perlu besar-besar, biar lebih jelas saja ya teman-teman. Oke, setelah diatur seperti ini kita biarkan saja seperti ini ya teman-teman. Lalu saya juga ingin menambahkan di sini kayak watermark kayak gitu ya, watermark biar para pengguna tahu, oh ini dibuat oleh siapa nih, program by, oke, misal nama saya ya teman-teman. Kita seginiin saja, kayak cukup. Oke, mari kita coding dulu dari tombol proses. Kita double klik di tombol proses ya teman-teman. Nah, kita mulai coding dulu. Kita di sini menggunakan yang namanya double ya, double. Pertama kita di absennya saja dulu ya. Absen sama dengan str2 float ya, kali ini menggunakan float ya, bukan integer ya. Lalu kita kurung buka, kita masukannya itu di edit 2 ya, ini edit 2 karena edit 2 itu adalah untuk nilai absen, seperti itu ya. Edit 2 teks. Selanjutnya ini juga sama untuk yang nilai tugas. Ini copy aja ya teman-teman, paste, lalu kita ubah menjadi nilai tugas karena di sini adalah untuk nilai tugas di edit kan, nilai UTS ada di edit 4 dan nilai UAS ada di edit 5. Jadi kita coding sebanyak 5 kali. Oke, nilai tugas float edit 3, lalu 4, 5. Setelah tugas ada nilai UTS, ada nilai UAS. Nah, untuk nilai UTS-nya kita tadi mau naruhnya di edit 4. Setelah itu untuk nilai UAS-nya ada di edit 5 ya. Kita save dulu aja ya di sini. Misal kita save menggunakan nama mahasiswa aja gitu ya. Setelah itu biar lebih rapi, enter lagi. Nah, di sini itu untuk mengoutputkannya di sini ya. Double akhir. Nah, double akhir itu isinya adalah absen ditambah tugas ditambah UTS dan ditambah UAS kurung tutup lalu dibagi 4. Nah, kenapa dibagi 4? Itu untuk membuat sebuah kategori A atau B atau C atau D atau bahkan E. Oke teman-teman, selanjutnya enter lagi. Nah, kita mulai tuh outputkan di list box ini, list box 1 ya. Maka karena list box 1 sama aja kita menggunakan codingannya seperti ini, list box 1. Setelah itu items ya seperti ini.
Setelah item selalu kita add ya. Setelah add, kita pertama itu akan menampilkan yang namanya hasil perhitungan nilai akhir, karena tadi yang di sini nih. Nah, ini nanti akan ditampilkan di sini kan. Nah, itu karena itu kita seperti ini codingannya. Nah, nilai akhir jangan lupa tanda petik 2 juga, lalu kurung tutup dan titik koma. Saya copy lagi biar lebih cepat aja ya teman-teman. Lalu setelah itu kita tambah garis-garis aja nih biar lebih estetik aja. Nah, seperti ini biar lebih estetik. Setelah itu kita enter lagi. Nah, setelah tambah garis, lalu kita tambah lagi yang namanya untuk menampilkan mata kuliah. Nah, setelah itu kita panggil nih mata kuliah itu ada di edit berapa, ada di edit 1. Nah, karena di edit 1 kita panggil aja nih edit 1 teks. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu setelah dipanggil nih edit mata kuliahnya, lalu kita tampilkan apa lagi nih? Kita akan menampilkan nilai akhirnya ya teman-teman. Nilai akhir. Oke. Nilai akhir. Titik 2, lalu kita panggil ya teman-teman. Flat to. Nah, kita panggil yang ini nih, akhir ini kita panggil nih akhir. Jangan lupa kurung ininya tambah 1 lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah deklarasi ya, sebuah percabangan ya, yaitu if else atau if else else if. Nah, itu biar yang artinya itu jika atau jika. Nah, kayak gini nih. If kurung buka akhir sama dengan 85 kurung tutup. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Lalu akhir kurung buka lagi nih, akhir kurang lebih dari atau sama dengan 100 kurung tutup. Lalu kita tambah kurung berawal. Nah, biar lebih rapi aja sih teman-teman ya. Nah, di sini kita perumpamaan aja ya. Jika nilai ini kurang dari ini maka A, kayak gitu terus. Maka B, maka C, maka D, gitu ya. Kita di sini akan membuat seperti itu. Nah, karena mau kayak gitu karena kita mau outputkannya di list box, maka kita menggunakan list box juga nih. List box 1. Items lagi ya, kita menggunakan items lagi. Lalu kita add. Nah, setelah add, nilai mutu A dan else if atau jika akhir kurang dari atau sama dengan 75 akhir lebih dari atau sama dengan 84. Nah, jadi nilai A itu apabila nilai akhirnya itu kurang atau sama dengan 75 atau
lebih dari 84 kayak gitu. Itu nilainya A, kategori A ya teman-teman. Nah selanjutnya yang B nih, kita kok biar lebih cepat aja, kita copy aja ini ya, copy dan paste lagi di sini, kita ubah menjadi B. Nah kategori B itu jika nilainya 60 sampai 74, karena di sini tadi kan 75. Nah selanjutnya sekali lagi yang C kita ubah dari 5, kategori P itu dari 50 sampai 59 misal ya, itu ini misal ya teman-teman ya. Lalu yang D, di kategori D itu adalah dari nilai 40 sampai 49 misalnya teman-teman ya, 49. Nah yang E ini kita hanya cukup butuh kayak gini aja, item nah kayak gini aja ya. Nah udah selesai. Jadi untuk tombol prosesnya codingannya itu seperti ini ya teman-teman, ada double absen, tugas, UTS, UAS, dan juga nilai akhir ya. Nah lalu kita outputkannya di list box nih, nanti akan di outputkan di sini, makanya menggunakan list box 1. Ada hasil perhitungan nilai akhir, lalu kita yang pertama kita tampilkan mata kuliahnya apa, karena mata kuliah itu diinputkan dari edit 1, maka kita panggil edit 1. Lalu kita juga akan menampilkan nilai akhirnya nih, nilai akhir yaitu yang ini nih. Nah kita panggil juga di sini nih. Selanjutnya kita akan membuat kayak percabangan kayak gitulah, jika atau jika. Nah jika nilai A itu adalah kurang dari atau sama dengan 75, atau lebih atau sama dengan dari 84, itu nilainya A kayak gitu, dan seterusnya. Nah selanjutnya kita akan mengcoding yang namanya tombol ulang nih. Kita double klik lagi. Nah di tombol ulang ini cukup simpel banget ya teman-teman. Kita cuma membersihkan semua ini, edit 1, edit 2, edit 3, dan seterusnya sampai ini juga kita bersihkan seperti semula. Kita panggil aja edit 1, menggunakan clear semua ini ya teman-teman, clear. Lalu jangan lupa titik koma. Lalu kita bersihkan juga yang edit 2, lalu kita bersihkan juga yang edit 3, lalu edit 4 nya juga kita bersihkan, lalu edit 5 nya kita bersihkan juga. Nah jangan lupa yang list box juga ya teman-teman, karena yang list box itu kan untuk mengoutputkannya ya, itu juga termasuk kita bersihkan juga, clear, titik koma. Lanjut kita coding yang tombol keluar ya teman-teman, double klik lalu kita ketik aja close, perintah close atau keluar, seperti itu ya teman-teman. Nah udah selesai nih, udah 1 2 3 ini udah di coding. Selanjutnya kita coding yang namanya untuk menampilkan waktunya itu secara real time ya teman-teman, atau waktu saat ini. Nah kita double klik di sini nih, bukan di sini, apalagi di sini, tapi kita codingnya menggunakan di sini nih, di timernya ya. Kita double klik. Oke, untuk mengcoding sebuah jam atau waktu, nah kayak gini nih caranya. Karena kita menggunakan label 6, 7, 8. Nah label 6 ini untuk menampilkan hari, label 7 itu untuk menampilkan tanggal, dan yang label 8 itu untuk menampilkan jamnya. Nah kayak gini nih, kita panggil dulu menggunakan label berapa tadi, label 6. Label 6 kita caption ya, menggunakan caption ya teman-teman. Nah setelah caption kita menggunakan format tanggal dan waktu. Setelah itu kita kurung buka, kita
tanda petik 2 dan 1, lalu kita tampilkan hari titik 2. Nah setelah itu, karena hari itu kan dalam bahasa Inggris adalah day, maka kita menggunakan day atau huruf D nya saja sebanyak 4 nih, D, yaitu huruf D sebanyak 4 kali. Itu karena dalam bahasa codingan C++ itu untuk menampilkan hari. Oke, lalu kita tanda petik 2, lalu koma, dan jangan lupa now. Kenapa menggunakan now? Itu karena untuk menampilkan waktu sekarang, bukan waktu dahulu apalagi besok. Oke teman-teman, kita kurung tutup lalu titik koma. Setelah itu kita bisa copy juga karena hampir sama sih codingannya, cuman kita ubah beberapa saja. Selanjutnya untuk menampilkan tanggalnya di label 7 tanggal. Lalu karena tanggal kita juga akan menggunakan huruf D1. Lalu setelah itu kita menampilkan bulannya nih. Jadi ini tanggalnya. Setelah menampilkan tanggal itu, karena D1 itu mengartikan tanggal ya, sedangkan D4 itu mengartikan hari. Nah setelah tanggal, lalu kita akan menampilkan bulannya nih. Kalau bulan itu huruf M sebanyak 4 kali, M sebanyak 4 kali. Setelah itu kita juga akan menampilkan tahunnya nih, sama seperti bulan, yaitu kita menggunakan huruf Y, karena Y itu singkatan dari years atau year. Nah sebanyak 4 kali ya teman-teman, Y. Oke, sama seperti tadi juga menggunakan now karena untuk menampilkan tanggal sekarang. Oke, setelah itu kita juga menggunakan label 8 untuk menampilkan jamnya ya teman-teman. Di label 8 ini untuk menampilkan jamnya, maka di sini kita ubah menjadi jam titik 2. Jamnya di sini karena jam itu singkatan dari jam bahasa Inggrisnya adalah hour ya, hour kita, dan huruf depannya adalah H. Karena itu menggunakan huruf H sebanyak 2 huruf, lalu titik 2 lagi. Setelah itu ada menit itu M, huruf M sebanyak 2 kali, lalu titik koma, dan selanjutnya adalah ada detiknya nih, karena detik itu adalah second. Karena itu menggunakan huruf S sebanyak 2 kali. Setelah itu, nah setelah kayak gini udah now juga, karena untuk menampilkan waktu saat ini ya teman-teman. Udah selesai. Setelah itu, nah ini codingannya ya, dari tombol di sini codingan untuk tombol prosesnya, dan di sini untuk tombol ulang, ini tombol keluar, dan ini untuk coding jamnya ya, waktu. Setelah itu kita coba run ya teman-teman, run. Oke, jadi ya teman-teman ya, sangat mudah kan. Misal kita di sini menginputkan mata kuliah pemrograman berbasis objek 2. Setelah itu nilai absennya, karena nilai absen itu 100 saja ya, misalnya 100 karena hadir ya, masa enggak 100, itu enggak asik lah ya. Nilai tugasnya, misal kita mengerjakan tugas nilainya tuh bagus banget, yaitu 95 misalnya. Setelah itu kita UTS juga dikasih nilai bagus, misal nilainya 90 aja nggak apa-apa cukup. Lalu nilai US nya 95 lagi, kita klik proses ya. Untuk menampilkan di sini kita coba proses. Nah seperti yang tadi saya bilang ya, ada hasil perhitungan nilai akhir ya, yaitu yang ini ya, ini terus ada garis ini juga ditampilkan. Setelah itu ada mata kuliahnya yang kita panggil juga, dan nilai akhirnya yang kita panggil. Nah ini nilai akhirnya adalah 95 ya teman-teman. Lalu nilai mutunya itu apa nih? A, karena nilainya itu lebih dari 84 nih, lebih dari 84 itu artinya A. Oke, misal kita ulang lagi nih, mata kuliah apa ya, mata kuliah pemrograman web misal ya.
lalu nilainya misal 80 nilai absennya, dan nilai tugasnya adalah 80 juga, nilai UTS-nya adalah 70, dan nilai UAS-nya adalah misal 75 ya, misal ya, ini misal ya. Lalu kita klik proses karena nah ini sudah muncul ya teman-teman, karena nilainya 76 kok, nilai akhirnya adalah 76,25, itu adalah B. Kenapa di sini nih kurang dari atau sama dengan 60 sampai lebih dari atau sama dengan 74. Nah, di sini adalah nilainya 76,25, itu nilainya B. Oke teman-teman, kita ulang lagi, kita coba lagi ya, misal statistika, nilainya misal nilai absen 50, lalu nilai tugas misal 80, nilai UTS-nya misal 70. Misal ini nulisnya nilainya yang rendah-rendah aja, misal kayak gini, nilai UAS-nya misal yang 60. Oke, klik proses C ya, karena 65 itu nilainya C ya. Oke teman-teman, nah di sini juga ada hari ya, harinya adalah Wednesday, lalu tanggalnya ya tanggal 9 November 2022, dan ada juga jamnya. Nah oke gitu ya teman-teman ya, kita bersihkan lagi lalu kita keluar. Oke selesai teman-teman, sudah begitu kurang lebih. Kalau kalian masih belum paham bisa juga, ataupun ada yang salah, itu bisa sebagai sarana untuk kalian belajar di mana mencari kesalahan kalian. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.